Baik, terima kasih Pak Direktur Baik yang sudah menghormati Bapak Pemuda Sandari, Pak Anda, Profesor Harun dan yang tinggi dan Bapak Guru besar yang hadir dalam pertemuan kita ini. Terutama untuk selamat ya sudah sampai ke ujian hari ini. Terima kasih Prof. Di dalam kelas ini saya pikir menarik ya dari apa yang ada di dalam pendidikan kita tahu persis kira-kira kan kita tahu bahwa teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek ya dalam desain, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan serta evaluasi proses dan bentuk sumber belajar. Nah kira-kira kalau dalam konteks ini yang kita mau melihat apa sih kira-kira yang kontribusi terutama ke dalam terhadap teori dan praktek di dalam kawasan teknologi pembelajaran. Kontribusi kemudian kalau kontribusi kontribusi riset saya terhadap pengembangan ATP itu pertama bahwa produk desain pembelajaran ini dapat memfasilitasi dosen tadi untuk bisa melengkapi tugas-tugas administratif kedosenannya pertama, kemudian produk ini juga diberikan kelengkapan dengan kemampuan mengolah dan menyimpan dokumen berbasis jaringan internet. Satu. Kemudian yang kedua memberikan kemudahan akses kepada dosen untuk bisa mengecek progres tugas-tugas mahasiswa melalui media learning management system. Kemudian model pembelajaran smarter ini sendiri juga dapat menjembatani komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang bisa berlangsung kapan dan di mana saja di luar konteks kelas. Kemudian kontribusi riset ini juga dalam konteks TIP itu juga memperluas akses mahasiswa untuk bisa secara luas mengakses sumber-sumber informasi pembelajaran sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga bahwa aktivitas belajar itu juga dilakukan oleh mahasiswa. Jadi bervariasi gitu. Jadi tidak semata-mata fokus pada kelas dan sumber-sumber informasi yang ada di kelas saja sehingga akses jadi terbatas. Oleh karena itu dengan model smarter ini memberikan akses yang lebih luas. Kemudian model pembelajaran smarter juga dapat mendorong personalisasi belajar. Jadi setiap orang itu kan punya gaya belajar yang berbeda. Jadi dengan model ini memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk bisa belajar sesuai dengan interest masing-masing gitu. Interest masing-masing seperti apa dengan gaya belajarnya. Yang penting dosen itu memfasilitasi mendesain pembelajaran sedemikian rupa yang membuat mahasiswa itu belajar secara independen. Oleh karena itu kalau dalam model saya itu dosen itu memberikan semacam kasus-kasus masalah-masalah yang perlu dipecahkan oleh mahasiswa. Lalu mahasiswa secara independen harus mengeksplor dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, dengan menggunakan berbagai sumber informasi untuk mencari atau pemecahan masalah yang ia hadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian model pembelajaran smarter ini juga memfasilitasi mahasiswa untuk yaitu tadi mandiri mengelola pembelajarannya sehingga lebih efektif dan efisien. Dan dalam pengalaman saya melihat bahwa mahasiswa yang belajar secara mandiri, secara otodidak itu lebih punya retensi memorinya itu lebih lama gitu untuk proses pembelajaran, dan itu menurut saya juga menjadi latihan untuk bisa bagaimana mahasiswa itu secara mandiri nanti menghadapi masalah di dalam kehidupan sosialnya nanti setelah mereka menyelesaikan pembelajarannya. Begitu Prof. Sangat bagus sekali. Nah, cuman saya mau lihat dari segi kawasan ya, dari Profesor Rusdi nanya dari kawasan pemanfaatan. Nah, dari kawasan pemanfaatan kita itu adalah bagaimana kita melihat satu diskusi inovasi. Saya pikir saya buat dari inovasi Anda membuat smarter ini dan lalu menghasilkan LMS. Nah, salah satu berkaitan dengan pemanfaatan itu bagaimana kita mendiskusikan inovasi itu bahwa kaitannya ini berkaitan dengan kebijakan dari Bulan SMS bahwa kita tahu kebijakan regulasi adalah aturan dan tindakan yang mempengaruhi diskusi dan penyebaran penggunaan teknologi pembelajaran. Salah satu dari yang digunakan adalah dengan LMS. Nah
Nah itu gimana penerapannya bisa kita aturkan itu? Dari kita hanya hitungan 130, 50, 50 ada itu dalam ya. Salah satu kendala yang saya melihat itu yaitu kurang tekannya aturan-aturan di dalam tata pelaksanaan. Karena kita lihat salah satu permasalahan berkaitan dengan kebijakan peraturan kan baru penggunaan diskusi itu saja ya. Penggunaan diskusi dan implementasi dan dalam kelembagaannya ya di dalam aturan yang kita gunakan. Nah ini bagaimana kira-kira dalam membuat satu gerakan progresasi sekolah ya dapat mempengaruhi sebuah pelajar. Ada nggak cara apa dari Ibu dalam rangka tadi kesosialisasinya bagaimana memberikan strategi simulasi untuk membuat suatu ribuan aturan-aturan berkaitan dengan pemanfaatan. Nah ini kita Anda kan dari kawasan desain sudah mengembangkan lalu desain pengembangan pemanfaat. Jadi pemanfaat inilah membuat suatu diseminasi dari hasil pemanfaat ini tentu dengan aturan-aturan. Tadi Ibu saya katakan coba akan merencanakan buat itu. Tapi kita sangat bagus. Tapi itu salah satu kendala yang kita gunakan dalam kegiatan. Maka tadi juga salah satu yang Ibu katakan bahwa dengan televisi ini bisa memayungi karakter siswa yang berbeda ya dengan kecepatan belajarnya sendiri di dalam hal itu. Nah berkaitan di dalam satu ini kira-kira pemanfaatan yang Anda rasakan di dalam pelaksanaan di katakanlah di sekolah atau di proyek apa sih kira-kira kendala yang Ibu hadapi di dalam pelaksanaan itu? Ya baik Prof. Ya meskipun penerapan smarter ini terbukti dari hasil penelitian itu praktis. Namun begitu tentu dari pengalaman saya secara pribadi dalam mensosialisasikan pemanfaatan media e-learning misalnya learning management system yang selama ini sudah dipakai dan sudah sosialisasikan ke berbagai fakultas dan program studi. Memang jujur kami sampaikan bahwa itu menghadapi kendala. Nah, kendalanya itu ya sebetulnya apa yang saya baca dari teori Rogers bahwa bagaimana penerimaan masyarakat terkait dengan inovasi dan teknologi itu tidak serta-merta mendapatkan sambutan baik gitu. Jadi memang seperti dikatakan Rogers kan itu ada 5 kategori orang atau komunitas yang terkait dengan teknologi ini menerima atau tidak menerimanya. Yang pertama itu kan ada orang yang memang inovator gitu. Inovator itu jadi di antara masyarakat yang dimana saya mensosialisasikan produk selama ini LMS lah selama ini itu ada orang yang memang serta-merta langsung menerima oh iya ya langsung ini bagus gitu. Lalu dia mencoba untuk menerapkan walaupun untuk dirinya sendiri gitu. Misalnya beberapa dosen yang gitu menerapkan gitu. Dan dia menganggap itu sebagai sesuatu yang inovasi yang bagus mempermudah. Jadi sudah muncul perspektifnya bahwa modal itu akan mempermudah pekerjaannya begitu dan mengefektifkan pembelajaran seperti itu. Hanya tentu perlu effort yang lebih di awal untuk mendesain dan merancang pembelajaran. Namun selanjutnya itu akan berlangsung secara smooth, secara akan terasa gitu kepraktisan dari model itu. Itu bagi inovator. Lalu yang kedua ada early adapter. Jadi orang yang memang mengadopsi setelah dilihatnya ada orang pakai, kemudian oh iya ya saya coba si Anu pakai juga sudah kelihatan bagus gitu. Lalu orang kedua berikutnya adalah mencoba untuk dirinya gitu. Jadi itu kemudian the majority ini yang orang yang tengah-tengah yang kalau dari segi kurva penerimaan teknologinya itu orang mayoritas orang menggunakan setelah orang lain kelihatan menggunakan dan kelihatan praktis gitu. Nah itu kemudian yang berikutnya adalah late adapter, orang yang mengikut tapi nunggu mayoritas dulu, nunggu banyak orang dulu make. Kalau orang banyak make baru saya pakai. Kalau kira orang kelihatan meninggalkan saya nggak mau gitu. Nah yang terakhir itu tentu orang yang memang ya berat untuk menggunakannya dan berat untuk memulai gitu, karena dianggap itu sebagai sesuatu yang complicated gitu, dianggap sebagai segala sesuatu yang terkait dengan teknologi memang sosialisasinya untuk biasanya di komunitas dalam pengalaman saya untuk dosen-dosen yang memang saya bilang generasi lama yang memang adaptasinya terhadap teknologi itu mungkin agak ini jadi itu memang penerimaannya agak sulit. Namun begitu tentu ini membutuhkan strategi sebagai pengembang dan memberikan difusi inovasi. Tentu saya harus lebih tahu setiap karakter orangnya itu apa yang harus
apa yang harus diupayakan gitu. Jadi untuk orang bisa menerima lebih cepat tentu upaya apa, strateginya seperti apa, dan tentunya harus ditonjolkan hal-hal yang positif dari produk itu sendiri, dari inovasi itu sendiri, supaya orang melihatnya itu sesuatu yang menjual, sesuatu yang interesting, yang menarik begitu Prof. Jadi itu upaya-upaya yang bisa di ini. Tentu secara terstruktur tadi Prof menanyakan tentang secara terstruktur, tadi sudah saya sampaikan bahwa secara kelembagaan UIN Sumatera Utara sebenarnya sudah mendukung, artinya infrastruktur disediakan, kemudian disediakan dan diberikan kebijakan penerapan implementasi pemanfaatan learning management system itu sudah secara resmi memang diakui di UIN Sumatera Utara, dan itu masih tetap berlaku sampai sekarang. Tinggal bagaimana dosen-dosen, pembelajar dan itu mendesain lebih kreatif di dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dan sesungguhnya menurut seharusnya dalam pendekatan pedagogik modern ini kan seharusnya pembelajaran sendiri memang harus punya komponen TPEC gitu kan, teknologi pedagogical and content knowledge gitu. Tetapi memang hanya mungkin kalau untuk dilakukan penelitian lain lagi berapa persen dari dosen itu yang betul-betul melakukan TPEC di dalam pembelajaran gitu. Jadi kreativitas untuk pengembangan itu masih perlu perlu diberikan pelatihan itu Prof. Jadi dalam halnya posisi saya sebagai kebetulan sebagai wakil dekan bidang akademik, menurut saya ini memang upaya saya dalam posisi saya untuk bisa mensosialisasikan produk saya atau model saya ini ke dalam komunitas akademik di fakultas kami. Begitu Prof. Baik, makanya saya pikir sangat bagus sekali kita melihat ya. Cuma kadang-kadang kita berdampaknya lebih kepada praktek ya, daripada ke teorinya ya, dalam konteks itu. Baik. Nah, kira-kira gambaran Ibu untuk ke depan itu ada nggak kira-kira rata-rata ada ingin merekrutmen dan mau riset lagi tentang apakah pendidikan yang baru nanti atau akan datang? Ada gambaran nggak? Iya. Terima kasih Prof. Jadi pada saat memang saya menyelesaikan disertasi ini, saya sendiri sebenarnya pada saat menulis, pada saat mengembangkan itu sebenarnya kan juga bertanya-tanya, apa iya kalau produk ini diaplikasikan di model yang lain, setting yang lain, itu kemudian juga akan sama efektifnya gitu. Oleh karena itu tadi di akhir dari presentasi saya sebenarnya rekomendasinya adalah memang dengan segala keterbatasan penelitian ini sebetulnya memang perlu follow up gitu, perlu longitudinal research gitu atau riset jangka panjang. Untuk melihat apakah memang model ini juga akan efektif dalam konteks yang berbeda atau dalam mata kuliah untuk pembelajaran mata kuliah yang berbeda, satu. Yang kedua, dalam juga perlu dilakukan riset lagi apakah misalnya dalam 5 tahun ke depan apakah ini juga masih efektif gitu. Artinya dari segi perbedaan waktu apakah itu mungkin akan suatu saat akan juga obsolete mungkin model ini gitu, bukan jadi sebagai sesuatu yang inovasi yang baru. Jadi perlu ada riset lagi untuk bisa mengembangkan riset yang sudah ada gitu Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Sidang, saya kembalikan. Baik, terima kasih.